Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita Fakultas Ekonomi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Hari ini bersama saya Ardia, kami kedatangan alumni Fakultas Ekonomi tahun 2015. Betul ya Mas? Ya. Sudah bersama saya di sini Mas Yusfan yang sekarang sudah bekerja selama 2 tahun mungkin ya Mas ya? Lebih 3 tahun. Sudah 3 tahun. 3 tahun di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo. Wah, luar biasa sekali Mas Yusfan. Ini kita bincang santai aja ya Mas ya. Bincang santai aja. Jadi kalau dulu berarti lulus tahun 2015 ya? Saya lulus tahun 2015. Lulus tahun 2015. 2015 kalau tidak salah itu bulan Desember waktu itu. Wisuda saya ingat di alun-alun. Jadi UNAS waktu itu ada karena mahasiswanya banyak Mbak. Mahasiswanya banyak jadi gedung itu tidak mengakomodir, baik di GOR juga tidak bisa. Jadi akhirnya waktu itu wisuda di alun-alun. Pertama kayaknya waktu itu. Pertama wisuda di alun-alun, luar biasa karena saking banyaknya mahasiswa dan gedung tidak. Pada saat itu. Itu yang paling diingat ya? Itu salah satu yang paling diingat. Banyak sekali. Nah, itu yang saya mau tanyakan tuh. Mas Yusfan, gimana sih dulu kesannya kuliah di Fakultas Ekonomi UNARS itu seperti apa sih Mas? Kalau kesan-kesannya, saya kan masuk di sini itu 2011, Mbak. 2011 pada saat itu UNAS lagi sangat tinggi antusiasmenya. Banyak sekali mahasiswa yang kepingin kuliah di sini karena memang pada saat itu UNAS punya slogan sendiri pada itu. Kalau sekarang kan UNAS kita. Iya. Kalau saat itu UNAS Commit to be Excellent. Commit to be excellent. Jadi dari salah satu kata itu mungkin itu salah satu menarik mahasiswa juga. Kesannya setelah memang masuk dalam kampus ini, khususnya Fakultas Ekonomi, banyak sekali yang saya dapatkan. Pada saat itu juga digaungkan menjadi universitas yang dengan konsep kewirausahaan. Ya meskipun saya kurang aktif pada saat itu di kewirausahaan karena saya lebih kepada semacam BEM seperti itu, Mbak, lebih suka kepada itu. Cuma secara semuanya itu dosennya juga sudah saya kenal semua. Jadi kesannya itu sudah UNAS ini rumah kedua saya pada saat itu. Seperti itu sih, Mbak. Karena ketika S1 belum menikah ya? Belum pada saat itu. Jadi waktunya lebih banyak di kampus begitu ya? Lebih banyak di kampus karena slogan pada saat itu kan bukan kupu-kupu ya, tapi kura-kura. Jadi kuliah rapat seperti itu. Iya, luar biasa sekali. Tadi berkaitan dengan salah satu tujuannya UNARS ya terkait mencetak generasi lulusan yang di bidang kewirausahaan gitu. Mengikuti program kewirausahaan atau ikut juga terjun di bidang usaha nggak waktu S1 dulu, Mas Yusfan? Kalau pada saat itu saya sebenarnya kalau di COE itu kan ada teman saya, Pak Randika yang kebetulan sekarang jadi wakil dekan di Fakultas Ekonomi. Itu yang paling getol dia. Saya hanya ikut ini saja kalau yang terkait entrepreneurnya pada saat itu. Cuma kebetulan istri saya itu yang menekuni sampai saat ini sih, Mbak. Sampai saat ini dia kan bergerak di bidang, kalau Randika dulu batik kalau tidak salah, kalau istri saya itu di sepatu, dan segala macamnya. Sekarang istri saya yang menggeluti kewirausahaan istri saya, Mbak. Jadi bisa buat sepatu, terus dompet kulit atau sabuk kulit seperti itu istri saya. Jadi istri Mas Yusfan juga alumni UNAS juga, Pak. Sama. Jadi seangkatan waktu itu. Adik kelas sih, Pak. Adik kelas. Banyak kan waktu itu jadi ketua panitia ospek. Istri saya jadi panitia, ketemunya di sana saat ospek ya, Pak. Ada cinta di saat ospek gitu ya. Alhamdulillah. Akhirnya berjodoh sampai saat ini. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Oke. Jadi kenapa dulu pilih Fakultas Ekonomi, Mas? Apa karena memang passion, apa karena memang bidangnya pengen wirausaha, atau memang tujuannya nanti memang PNS gitu? Atau seperti apa? Goal atau tujuan saya dulu masuk Fakultas Ekonomi sebenarnya seperti ini, Mbak. Saya kan lulusan IPA sebenarnya, SMA IPA, cuman tertarik kepada ekonomi
Karena pada saat itu yang ditawarkan UNAS pada saat saya masih lihat brosurnya, itu kesempatan kerja yang diberikan atau yang ditawarkan atau yang nantinya diharapkan itu semakin banyak sepertinya, Mbak. Kalau kita bicara Fakultas Ekonomi, karena kan global, sangat luas sekali. Ini mau dibawa kemana nanti saat kita jadi sarjana atau sudah lulus dari kuliah, seperti itu sih, Pak. Dan itu terbukti. Jadi dari tahun 2000 atau semasa saya kuliah, karena sudah termotivasi untuk jadi entrepreneur awalnya, itu saya sempat jualan pulsa, Mbak. Iya, jualan pulsa lumayan lah omset pada saat itu. Bisa puluhan juta per minggu pada saat itu. Luar biasa, puluhan juta per minggu. Pada saat itu. Hanya jualan pulsa? Jualan pulsa, omset ya, Mbak ya. Omset ya. Tapi kan lumayan tuh, Mas, karena hanya pulsa aja ya, akhirnya satu ini aja. Betul. Pada saat itu karena memang dididik untuk wirausaha kan, Mbak. Setelah itu lulus, tetap berjalan, kemudian ya karir saya jadi staf ahli di DPRD. Itu pulsa tetap saya jalankan tapi masih sambil jalan. Karena lumayan lah buat sambilan saya. Setelah itu pada tahun 2018 ada tes-tesan nih PNS. Iseng-iseng, Mbak, karena pada tahun 2018 itu masih lama ndak dibuka ini tes-tesan PNS. Hampir kalau tidak salah terakhir 2018 ada di Situbondo Fakultas Ekonomi, lulusan Ekonomi Manajemen. Itu pun hanya terbuka satu formasi. Wah, luar biasa. Ya karena saya memang pada saat itu niat saya, Mbak ya, ingin mengabdikan seluruh yang saya punya ini untuk tanah kelahiran saya. Jadi saya memang pilih di Situbondo, meskipun peluangnya sangat sedikit chance-nya. Saya tetap memilih di Situbondo, Mbak. Ya akhirnya alhamdulillah keterima sekarang PNS. Yang melanjutkan wirausaha akhirnya istri saya. Seperti itu gitu. Ya, jadi Mas Yuswan sendiri PNS dan istri di rumah berwirausaha. Mbak. Jadi usahanya tetap jalan sebenarnya gitu ya, dengan mengabdi juga untuk kabupaten kita Situbondo. Ya, koreksi, gitu. Mbak, istri itu ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga yang berkegiatan wirausaha. Gitu ya. Jadi bukan sebagai ini tapi passion aja. Betul. Bukan ini ya, namanya utama, bukan pekerjaan utama. Tapi pekerjaan utama tetap rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya, Mbak. Oke. Kalau flashback lagi nih, Mas, ke dulu zaman S1. Ada nggak mata kuliah yang paling favorit, itu mata kuliah apa? Dan dosennya mungkin ada nggak yang paling favorit nih, kalau boleh mention dosen? Apa yang paling favorit? Sebenarnya banyak sekali ya, Mbak ya. Semua dosen itu buat saya bagus semua. Favorit semua karena terbukti insya Allah semua dosen Fakultas Ekonomi insya Allah saya mengenalinya. Dan beliau-beliau juga mengenal saya insya Allah, seperti itu. Cuma kalau ditanya apa yang paling favorit, salah satunya ya, Mbak ya, waktu itu ada mata kuliahnya dari Pak Rektor ya, Mbak ya. Karena saya suka, memang basicnya IPA. Pak Rektor itu kalau tidak salah ngajar statistik, juga matematika, itu salah satu saya yang suka. Selain itu juga yang berkaitan sama ekonomi, ada juga waktu itu kalau tidak salah manajemen risiko, manajemen operasional, gitu ya? Manajemen akuntansi, juga ada Bu Ani waktu itu, atau Pak Edi. Iya. Bu Ika, banyak sih, Mbak, kalau banyak ya, nyebut, semuanya dosen favorit ya. Nggak bisa saya sebut satu persatu, cuman kalau di luar itu, di luar mata kuliah, saya kan juga aktif ekstra, Mbak, yang sangat berpengaruh pada saat itu. Insya Allah saya ingat sekali. Yang pertama itu Bu Endang, yang kedua Bu Dini. Nah, itu sudah di luar fakultas ya, Mbak ya. Cuman karena saya di UKM ya. Di UKM apa ketika itu? Enggak, saya waktu itu bukan UKM, Mbak. Cuman pernah jadi presma gitu, Pak. Oh, gitu. Pada tahun 2014 kalau tidak salah. Iya. Makanya saya insya Allah dekat sekali sama beliau-beliau ini. Betul, iya. Berarti juga berorganisasi di kampus. Nah, iya, Mbak. Menurut Mas Yuswan sendiri, dulu ketika masa kuliah sudah mulai belajar berorganisasi, kemudian sekarang di dunia kerja, ini nggak, Mas, ada relate apa sih yang relate gitu antara belajar berorganisasi di kampus dengan yang bisa dibawa di dunia kerja, itu seperti apa sih? Penting nggak menurut Mas Yuswan tuh kita berorganisasi di kampus tuh? Kalau berbicara relate atau hubungannya
antara dulu saya organisasi sama dunia kerja sangat sangat ada manfaatnya sekali, Mbak. Pertama dalam kemampuan berkomunikasi itu yang sangat penting karena itu tidak ada ilmunya, Mbak. Betul. Nggak ada gurunya juga, cuman karena kita ada pengalaman, baik kita ketemu banyak orang dan sebagainya macam, kita bisa menempatkan diri kita saat kita di dunia kerja nanti, Mbak. Bagaimana sikap atau attitude kita sama atasan, bagaimana kita menjalin hubungan, kita menjalin komunikasi yang baik. Setelah itu kita kan bertujuan untuk mencapai apa ya, Mbak? Apa yang diharapkan. Karena apa? Karena dari organisasi sendiri kita sebenarnya sudah dilatih sih pada saat itu, Mbak. Bagaimana caranya untuk mewujudkan ini gitu, Mbak. Proker ya, program menjalankan program. Betul dan lain sebagainya. Itu salah satunya saya ingat waktu itu kalau tidak salah saya ketua ospek 2013, 2014 saya jadi presma. Saya sangat membangun sekali apa yang pada saat itu ospek kan hanya formalitas ya, Pak ya. Kebanyakan sih seperti itu. Cuman saya waktu itu sama Pak Randika, Pak, Mbak, 2013 2014 ada teman saya, rekan-rekan lainnya juga yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Itu membangun bagaimana ospek ini semeriah mungkin. Dan itu terbukti pada saat itu, Pak. Terbukti ya. Happeningnya sangat luar biasa. Sangat apa sambutannya itu, jadi ospek itu bukan kayak sebelum-sebelumnya, enggak hanya yang penting wis formalitas ngikutin selesai, enggak seperti itu. Tapi memang berkesan. Jadi rame ya, berkesan. Betul, ya. Seperti itu, Pak. Dan itu sekarang saya bawa ke dunia kerja saya, Mbak. Kebetulan di Bapeda sendiri itu banyak berhadapan sama dinas-dinas lainnya, Mbak. Betul. Karena kita kan sebagai leading dari perencana di kabupaten keseluruhan ya. Keseluruhan. Makanya kita dalam hal komunikasi, soft skill seperti itu sangat dibutuhkan sekali sih, gitu, Mbak. Ya. Ya, jadi sangat bermanfaat sekali bagaimana kita berinteraksi, belajar berorganisasi di kampus gitu dengan yang bisa dibawa di dunia kerja begitu. Betul, ya Mas Yusman ya. Oke. Mas Yusman, ada niat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya nggak? Magister gitu, S2 ada nggak? S2 gitu ya, magister ya. Apa sudah terlalu nyaman dengan pekerjaan? Kalau cita-cita itu memang sudah saya komit, Mbak. Sudah komit dari saya lulus S1 pada saat itu. Saya memang kepingin sekali untuk sekolah lagi, karena sekolah ini bukan hanya sebagai ladang ilmu, tapi bagi saya untuk menambah wawasan saya juga. Karena bukan hanya untuk mencapai gelarnya saja ya, Mbak. Itu yang perlu di note atau garis bawah. Saya pingin apa yang ada dalam pendidikan S2 itu bisa nanti berguna bagi saya, keluarga saya maupun masyarakat saya. Dan saya pingin sekali sih, Mbak. Pingin sekali, malah didului teman saya itu sudah sama Randika itu diajak terus, ayo bro bareng. Tapi keduluan terus ya, mungkin masih belum waktunya. Ya. Karena harus ada izin belajar juga kalau sekarang iya. Kalau sudah agak jauh ya, Mbak ya, lebih dari 60 kilo itu harus ada izin belajarnya. Tapi kalau kurang dari 60 kilo enggak usah izin belajar. Nah, kabar baik untuk Mas Yusman ya. Sepertinya seperti itu sih, Mbak. Saya dengar seperti itu. Kabar baik karena sebentar lagi insya Allah nih sedang proses prodi kita ya, Fakultas Ekonomi UNARS akan membuka tuh S2 untuk manajemen. Magister untuk manajemen. Jadi nanti nggak perlu jauh-jauh ke nyebrang kota, nyebrang pulau gitu ya. Betul. Kan jaraknya tidak lebih dari 60 kilo, hanya tetangga dekat gitu ya. Jadi insya Allah kami sedang proses, Mas Yusman, untuk ini. Cuman masih dalam proses ini, jadi belum turun sebenarnya ininya, tapi mohon didoakan izinnya nanti belum biar semoga lancar, karena komitmen saya itu kalau memang pengen ya sebenarnya karena komitmen saya itu untuk UNAS sebenarnya, Mbak. Iya. Bahkan pada saat saya kasih sambutan pada saat itu acara Yudisium 2015, saya memang komitmen, saya bilang di depan Pak Rektor pada saat itu masih dekan, Pak Karnadi, saya bilang memang saya ingin bagaimana menjadi anak Situbondo sesungguhnya. Dalam artian saya lahir
Besar? Saya besar di sini. Setelah itu ralat saya besar di sini, tapi orang tua saya kelahiran di sini. Saya ingin bagaimana apa ya sih sumbangsi saya untuk Situbondo. Salah satunya kan juga bagaimana UNAS ini berkembang. Saya yakin Situbondo juga akan berkembang dengan sendirinya seperti itu, Mbak. Akan mengikuti ya. Insya Allah, karena memang dari beberapa studi yang saya dapat, kota-kota besar atau kota-kota berkembang lainnya itu dari pendidikan dulu sih, Pak, sebenarnya, Pak. Kalau sudah pendidikan ada yang sudah maju sebenarnya, kita akan menarik para siswa-siswa lainnya untuk ke kota kita, seperti itu, Pak. Menariknya kan di sana. Betul. Luar biasa. Semoga apa yang menjadi harapan Mas Yuswan bisa terkabul, UNAR semakin besar. Amin, Mas, Mbak. ya. Amin. Mungkin kiat mungkin ya. Karena kita sudah ngomongin kuliah. Kita sudah ngomongin kuliah, bagaimana dulu Mas Yuswan berorganisasi di kampus gitu. Dan sekarang sudah sukses tahun 2019 bisa lolos PNS dalam satu formasi itu ya. Alhamdulillah, Pak. Dalam satu formasi. Apa yang bisa dibagikan tuh Mas? Kiat-kiat apa tuh biar bisa Kiat-kiat apa ini dulu, Mbak? Kiat-kiat untuk lolos lolos tes ASN gitu mungkin ya. Iya. Apa yang bisa kalau secara umum sih saya kan seperti ini, Mbak. Ilmu yang saya dapat dari UNAS itu tidak sia-sia karena saya memang menekuni itu dari 2011. Saya yakin dan percaya kalau saya memang belajar, saya bukan dalam satu malam, Mbak. Tapi pada saat 2011 itu saya sudah belajar benar-benar, memang bukan goal saya untuk ASN, bukan, tapi untuk yang lainnya. Dan itu banyak sekali yang masuk sedikit-sedikit itu dalam tes-tesan pada saat itu. Cuma secara garis besarnya kiat-kiat untuk jadi ASN ada kisi-kisinya. Kisi-kisi itu yang saya jadi acuan. Jadi kan kisi-kisi adalah ringsnya ya, Pak. Jadi ring itu sudah dikasih bocoran soal nih apa saja. Itu aja sih, Mbak, sebenarnya. Iya. Sama doa ya, Pak ya. Berdoa ya. Doa orang tua itu yang pertama. Ya, karena untuk sebenarnya kalau sekarang kita browsing pun sudah banyak ya, Mas. Bank soal itu sudah di mana-mana sebenarnya. Tinggal kita sendiri begitu ya, Mas ya. Tinggal kita sendiri bagaimana kita memanfaatkan itu gitu ya. Memanfaatkan momen itu ya, Mbak ya. Cuman ingat, perlu dicatat itu saya tidak belajar dalam satu malam atau 1 bulan sebelumnya untuk mempersiapkan, bukan. Tapi saya prosesnya panjang. Dari 2011 saya memang benar-benar belajar. Jadi sungguh-sungguh belajar gitu, Mbak. Bukan hanya waktu itu hanya kuliah ya wis sudah selesai. Kuliah pulang gitu ya. Enggak, ya paling enggak ada momen proses di sana lah, Mbak. Iya, ada proses. Jadi proses ketika pada saat kuliah sungguh-sungguh ya menerima materi dari dosen, bagaimana kita memanfaatkan itu. Nah, proses panjang itulah yang nggak bisa ditukar dengan apapun gitu ya. Betul. Jadi kalau ya alhamdulillah saya bisa mohon maaf, bukan bermaksud ini saya menceritakan hanya satu formasi karena keadaannya memang seperti itu, Mbak. Dan itu lulusan sarjana ekonomi manajemen hanya ada satu formasi di Bapeda. Pada saat itu kurang lebih kalau tidak salah ada 300 orang, Mbak, pada 300 banding 1. Wah, 300 banding 1. Ya seperti ya rezeki juga ya, Mbak ya, namanya rezeki. Tidak tertukar karena niat tulus saya untuk mengabdi sama Kabupaten Situbondo. Gitu ya. Jadi proses yang panjang itulah yang bisa membuahkan hasil gitu ya, nggak hanya dikebut dalam satu malam gitu ya. Betul. Sekarang Mas Yuswan melihat bagaimana melihat ekonomi yang dulu, fakultas ekonomi yang dulu dengan fakultas ekonomi yang sekarang tuh, Mas. Bagaimana Mas Yuswan melihat ini jujur ya, Pak ya. Karena saya sudah kurang lebih lumayan lama sih, Mbak. Terakhir saya 2019 kalau tidak salah. Waktu itu masih mau minta legalisir. Oh, gitu ya. Dan sekarang saya kesini lagi, setelah itu saya kaget sih, Mbak. Kaget karena banyak fasilitas yang sudah banyak diperbaiki dan sangat kekinian ya, Mbak ya. Salah satunya podcast ini ya. Salah satunya ini. Ini adalah program dari Fakultas Ekonomi yang untuk memasyarakatkan apa itu teknologi terkini kan, Mbak. Ini kan menarik peminat pemuda sekali nih sekarang ini. Iya. Acara-acara seperti ini. Iya, memang program kita saat ini akhirnya tidak hanya bisa dilihat secara langsung gitu, tapi virtual pun kita ada di semua sosial media tuh, Mas. Begitu ya, Mas Yuswan ya. Jadi harapannya ke depan untuk Fakultas Ekonomi, Mas. Kalau harapan saya tetap doa tidak putus-putus, Mbak. Semoga
pada khususnya Fakultas Ekonomi, umumnya Universitas Abdurrahman Saleh. Saya mengharapkan yang terbaik sih Pak untuk universitas kita, untuk Fakultas Ekonomi, karena saya yakin ini menjadi tumpuan Kabupaten Situbondo juga nantinya. Kalau memang ini nanti jadi apalagi ada S2-nya itu, insya Allah akan semakin banyak berkembang lagi. Terus banyak mahasiswanya, banyak peminatnya. Saya yakin seperti itu sih Pak. Insya Allah Bismillah. Ya, saya harap semoga pelayanannya kan sudah mulai meningkat nih dari saya yang masih kuliah pada saat itu. SDM-nya juga banyak yang muda-muda sekarang. Ya alhamdulillah semoga semakin baik lagi ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk podcast kita ketiga hari ini. Bersama saya narasumber hari ini adalah Mas Yusfan dari Bapeda. Dari Bapeda. Terima kasih, semoga apa yang sudah disampaikan ya, apa yang menjadi harapan Mas Yusfan, kemudian harapan untuk Mas Yusfan pribadi sendiri nanti pengen melanjutkan S2 lagi, insya Allah. Melanjutkan S2, semoga cepat dapat kesempatan gitu ya Mas ya, karena waktunya ada, uangnya ada, tapi kadang kesempatan betul Mbak, chance-nya itu kadang kelewat di sana. Oke, semoga podcast kita hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa di luar sana yang sedang berkuliah atau calon maba yang ingin menempuh dunia perkuliahan. Mungkin ada 3 alasan mungkin Mas bisa dibagikan ke calon maba kita, kenapa sih harus pilih Fakultas Ekonomi? Kenapa harus pilih Fakultas Ekonomi? Pertama ya Mbak ya, menurut saya pribadi, Fakultas Ekonomi ini paling fleksibel. Paling fleksibel dalam artian bila nanti sudah lulus, teman-teman ingin masuk ke dunia kerja A, B, C, D itu kesempatan peluang kerjanya, opportunity-nya itu lebih luas. Sebenarnya seperti itu. Itu pendapat saya. Yang kedua adalah Fakultas Ekonomi sudah menjadikan saya pada saat itu yang ditawarkan adalah kewirausahaannya ya Mbak ya, kewirausahaannya. Dan itu terbukti sampai sekarang pun masih ditekuni, walaupun saya sudah agak mundur pelan-pelan nih, tapi istri saya tetap berlanjut sampai sekarang Mbak. Itu karena kewirausahaannya. Yang ketiga, paling tidak Fakultas Ekonomi ini memberikan pelayanan yang maksimal. Maksimal ya. Saya membuktikan ini sudah dari 2011 dan saya 2019 terakhir ke sini. Pada saat itu minta legalisir, pelayanannya sangat maksimal. Jauh lebih baik dari ketika mahasiswa dulu S1. Wah, itu dia teman-teman ya semua. Jadi 3 alasan kenapa sih Fakultas Ekonomi harus menjadi pilihan pertama atau pilihan utamanya teman-teman semua calon mahasiswa baru sudah disampaikan oleh Mas Yusfan tadi dari Bapeda. Terima kasih, semoga podcast kita hari ini bisa bermanfaat. Semoga sukses Mas Yusfan ke depannya. Terima kasih ya Mbak ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah.